Hari ini kita akan melakukan pemisahan kation golongan 1. Kation golongan 1 itu terdiri atas 3 kation, Pb2+, Hg+, dan Ag+. Kation golongan 1 itu dipisahkan dengan menggunakan HCl. Jadi ketiga kation ini akan membentuk endapan klorida yang tidak larut dalam air. Ketiganya akan membentuk endapan berwarna putih. Setelah diendapkan, masing-masing kation akan kita pisah-pisahkan dengan menggunakan reaksi tertentu. Sekarang mari kita lihat bagaimana cara kerjanya. Di sini kita memiliki sampel yang mengandung ketiga kation, Pb2+, Ag+, dan Hg+. Kation akan kita endapkan dengan menggunakan HCl. HCl kita tambahkan setetes demi setetes sampai endapan terbentuk seluruhnya. Jadi kita tambahkan terus sampai dia tidak terbentuk endapan lagi, sampai jenuh. Pada tabung ulir yang pertama, sampel sudah kita endapkan sampai terbentuk endapan yang sempurna. Kemudian, kita akan menyiapkan tabung ulir yang kedua dan akan kita isi dengan air dengan volume yang sama persis dengan yang ada di tabung ulir yang pertama. Kenapa? Karena kita akan mensentrifuge sampel ini. Di dalam sentrifuge itu ingat, tabung ulir yang dimasukkan jumlahnya harus genap agar dia seimbang di dalam sentrifuge. Jadi kita akan menyiapkan dengan volume yang sama dengan sampel.
Prinsip pemisahan secara sentrifugasi adalah berdasarkan gaya sentrifugal dan perbedaan kerapatan pada campuran. Nah, berikut ini adalah instruksi kerja penggunaan alat sentrifuge. Oke. Pertama, kita hubungkan alat dengan arus listrik. Kemudian tekan tombol power yang bersimbol negatif di pojok bawah sebelah kanan. Setelah itu, kita tekan tombol door sebanyak 2 kali. Kemudian buka tutup sentrifuge. Selanjutnya, simpan tabung pemusing yang berisi contoh dengan air yang volumenya sama di tempat yang berseberangan. Kemudian tutup alat sentrifuge dan tekan tombol door 1 kali. Kita atur waktunya 2 menit, kemudian kecepatannya 30 rpm, kemudian kita tekan tombol start. Kemudian tunggu sampai alat sentrifuge berbunyi atau alarm yang menandakan sudah selesai. Kemudian tekan tombol door 1 kali. Selanjutnya kita buka tutup sentrifuge. Kemudian kita ambil selanjutnya kita tutup kembali. Kemudian tekan tombol door untuk mengunci alat sentrifuge. Kemudian kita matikan alat sentrifuge dengan menekan tombol power. Baik, sampel yang sudah disentrifugasi akan terpisah bagian pelet dan supernatannya. Sekarang kita akan mengambil bagian supernatannya. Kita pisahkan ke dalam saringan 1. Pisahkan pelet dan supernatan. Kemudian untuk saringan 1 ini kita akan melakukan identifikasi PB. Untuk peletnya nanti kita akan melanjutkan pemisahan HG dan AG. Nah, kita akan identifikasi saringan 1 menggunakan asam asetat dan kedua CrO4.
Oke, asam asetatnya kita tambahkan secukupnya saja untuk memberikan suasana asam. Kemudian kita tambahkan kedua CrO4. Sampai terbentuk endapan berwarna kuning. Jika terbentuk endapan berwarna kuning, maka Pb positif. Untuk pelet kita akan menambahkan air panas. Pertama, pipetnya yang tadi kita gunakan untuk mengambil supernatan, kita bilas dulu menggunakan air bersih, Aquades. Kita akan menambahkan air panas. Ingat, supernatan dari sampel ini akan kita gunakan untuk memisahkan Ag dan Hg. Jadi, tambahkan air panas secukupnya agar nanti dapat dipisahkan Ag dan Hg. Kita samakan saja volumenya nanti dengan tabung ulir yang akan kita masukkan ke dalam centrifuge. Selanjutnya kita akan menggunakan alat centrifuge, di mana di sini adalah pelet yang mengandung ion Ag+ dan Hg+. Selanjutnya kita masukkan seperti ini. Kemudian kita tutup. Kemudian kita tekan tombol door untuk mengunci dari tutup alat centrifuge ini. Selanjutnya kita atur waktunya 2 menit. Selanjutnya kita tekan tombol start. Kemudian kita tunggu sampai alat centrifuge berbunyi atau alarm yang menandakan sudah selesai. Kemudian kita tekan tombol door untuk membuka tutup centrifuge. Kemudian kita ambil. Selanjutnya kita tutup kembali. Kemudian tekan tombol door 1 kali. Baik, sampel yang sudah ditambahkan air panas dan sudah disentrifuge, kita ambil kembali supernatannya. Nanti akan kita pisahkan supernatannya sebagai saringan 2.
Saringan 2 akan kita identifikasi kembali kation Pb2+. Saringan 2-nya tidak perlu semuanya, cukup saja. Sama seperti sebelumnya, saringan 2 kita tambahkan asam asetat secukupnya. Kemudian K2ClO4. Lihat apakah masih terbentuk endapan. Kita bandingkan dengan saringan 1. Dapat dilihat perbedaan saringan 1 dan saringan 2. Pada saringan 1, Pb yang terkandung masih banyak sehingga endapannya mudah untuk diamati. Pada saringan 2, ini endapannya sudah jauh lebih sedikit, tapi jika terlihat kekeruhan, maka berarti masih ada Pb yang tersisa. Jadi saat kalian teteskan, itu dia ada keruh, tidak hanya warna kuning saja. Ketika dia diteteskan berwarna keruh, berarti masih ada Pb yang tersisa. Oke, pelet yang sudah dipisahkan saringan 2 akan kita tambahkan reaksi selanjutnya, yaitu amonia. Amonia ini berfungsi memisahkan Ag dan Hg. Jadi, ketika kita tambahkan amonia, Ag+ akan larut. Nah, sekarang kita lihat ya. Nah, kalau di dalamnya ada Hg+, maka endapan akan berubah warnanya menjadi abu-abu. Abu-abu ini adalah campuran dari warna putih dan hitam, seperti yang sudah dijelaskan di kelas teori. Kita tambahkan amonia, volumenya sebanyak volume pembanding. Kita tambahin dulu air. Setelah ditambahkan amonia, terlihat bahwa peletnya berubah warna menjadi hitam keabu-abuan, maka dapat dinyatakan bahwa Hg positif. Nanti kita akan mengambil supernatannya untuk mengidentifikasi Ag. Jadi kita sentrifuge kembali. Oke, selanjutnya kita akan mensentrifuge kembali. Ini adalah pelet yang mengandung ion Hg+, dan parutannya mengandung ion Ag+. Kita akan pisahkan menggunakan alat sentrifuge. Pertama, kita tekan tombol door untuk membuka tutup alat sentrifuge. Kemudian kita masukkan secara berseberangan seperti ini. Kemudian kita tutup kembali alat sentrifuge. Kemudian kita tekan tombol door untuk menutup atau mengunci tutup sentrifuge. Selanjutnya kita atur waktunya 2 menit. Kemudian kecepatannya 30 rpm. Oke, kemudian kita tekan tombol start. Kemudian tunggu sampai alat berbunyi alarm yang menandakan sudah selesai.
Kemudian kita tekan tombol door untuk membuka tutup sentrifuge. Kemudian kita ambil tabung pemosingnya. Oke. Setelah itu kita tutup kembali alat sentrifugenya. Tekan tombol door 1 kali untuk mengunci. Kemudian kita matikan tombol powernya dan kita cabut stop kontaknya. Baik, ini adalah hasil sentrifuge yang ketiga yang memisahkan pelet yang mengandung Hg dan supernatan yang mengandung Ag. Sekarang kita akan mengidentifikasi Ag di supernatan pada sampel di sini. Jadi kita pisahkan dulu. Untuk mengidentifikasi kation Ag, kita gunakan HNO3. Jika Ag positif, akan terbentuk endapan berwarna putih. Dapat dilihat terbentuk warna keruh. Jika larutan berwarna keruh, sudah dapat dinyatakan bahwa Ag positif. Ini adalah perbandingan antara saringan 3 yang untuk mengidentifikasi Ag dan Aquades. Terlihat bahwa pada saringan 3 ini Ag-nya positif. Jadi endapan Ag itu bentuknya seperti ini, keruh. Ini adalah hasil pemisahan dan pengendapan kation golongan 1. Saringan 1 ini positif mengandung Pb2+. Saringan 2 juga positif mengandung Pb2+, tapi konsentrasinya lebih sedikit. Saringan 3 ini tadi yang terakhir itu positif Ag. Kemudian yang pelet ini yang mengandung Hg. Jadi peletnya mengandung Hg, supernatannya kita identifikasi positif mengandung Ag. Oke, untuk penanganan limbahnya, jadi pemisahan kation golongan 1 ini kan semua limbah B3. Jadi kalian campurkan dulu saja di buangan. Sampai bersih ya. Jadi kalau masih ada yang tersisa seperti ini, dibersihkan dulu. Jadi nanti buangannya kalian masukkan ke limbah B3 atau limbah anorganik. Kemudian alat gelasnya nanti dicuci yang bersih menggunakan sabun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Lab PTK 1. Saya Aiman akan menjelaskan mengenai modul 2 terkait identifikasi kation golongan 2A dan 2B.
Langkah pertama untuk identifikasi kation golongan 2 yaitu filtrat dari pemisahan golongan 1. Kita tambahkan 1 mili H2O2 dengan konsentrasi 3%. Setelah proses penambahan, kita kocok larutan tersebut hingga menjadi homogen. Lalu, kita sesuaikan konsentrasi HCl dalam sampel menjadi 0,3 molar. Itu dengan cara menetesi sampel di dalam cawan porselen, kemudian ditambahkan beberapa tetes indikator metil violet. Untuk penunjukan konsentrasi HCl menjadi 0,3 molar, yaitu nantinya akan ditunjukkan dengan perubahan warna pada indikator metil violet menjadi hijau kekuningan. Setelah itu, sampel kita panaskan hingga hampir mendidih dalam water bath. Lalu, kita jenuhi sampel tersebut dengan gas asam sulfida. Gas asam sulfida dapat kita peroleh dari mereaksikan FeS ditambah dengan asam sulfat pekat, lalu dipanaskan dengan bantuan Bunsen hingga menghasilkan gas asam sulfida. Gas asam sulfida tersebut akan dialirkan ke dalam tabung reaksi sampel dengan bantuan selang. Kemudian, sampel yang telah kita jenuhi dengan gas asam sulfida kita saring menggunakan bantuan corong kaca dan kertas saring yang diposisikan sebagai berikut. Lalu, kita tuangkan sampel tersebut ke dalam kertas saringnya. Setelah proses penyaringan selesai, kita cuci endapan yang terdapat di kertas saring dengan larutan N64Cl secukupnya. Setelah proses pencucian endapan dengan N64Cl selesai, kita pindahkan endapan yang terdapat dalam kertas saring ke dalam cawan porselen dengan bantuan batang pengaduk. Lalu, kita tambahkan 10 mili kalium hidroksida dengan konsentrasi 2 molar ke dalam cawan porselen dan diaduk terus-menerus. Kemudian, larutan dalam cawan porselen kita panaskan dalam water bath hingga hampir mendidih. Setelah proses pemanasan selesai, nantinya akan kita lakukan proses penyaringan seperti pada langkah sebelumnya menggunakan kertas saring. Setelah proses penyaringan ini selesai, nantinya akan didapatkan filtrat untuk golongan 2B, sedangkan endapannya untuk golongan 2A. Langkah selanjutnya, endapan kation golongan 2A pada kertas saring kita pindahkan dengan bantuan batang pengaduk ke dalam tabung reaksi. Setelah itu, kita tambahkan larutan asam nitrat dengan konsentrasi 5 molar sebanyak 5 mili ke dalam tabung reaksi tersebut. Lalu kita lakukan proses homogenasi. Kemudian sampel tersebut kita lakukan proses pendidihan.
Setelah filtrat dalam keadaan dingin, maka selanjutnya kita saring filtrat tersebut menggunakan kertas saring dengan proses seperti pada proses penyaringan sebelumnya. Setelah proses penyaringan telah dilakukan, didapatkan hasil tidak terdapatnya endapan. Maka filtrat tersebut langsung kita tambahkan dengan larutan amonium hidroksida pekat secara berlebih. Setelah proses penambahan NH4OH berlebih telah selesai, maka kita lakukanlah proses penyaringan lagi seperti pada proses penyaringan sebelumnya. Dan pada proses penyaringan kali ini tidaklah terbentuk endapan. Dan dikarenakan filtrat tidak berwarna biru, maka langsung kita lakukan uji terhadap CD dengan cara menambahkan larutan kalium tiosianat dan jenuhi dengan gas asam sulfida. Setelah proses tersebut dilakukan, hanya terjadi perubahan warna pada larutan sampel menjadi warna kuning, namun tidak terbentuk endapan. Langkah selanjutnya yaitu kita lakukan proses identifikasi untuk kation golongan 2B, di mana filtrat dari hasil pemisahan kation golongan 2A kita lakukan proses penambahan larutan asam klorida 2 normal yang dilakukan secara setetes demi setetes. Lalu kita kocok larutan tersebut hingga homogen dan uji tingkat keasaman larutan tersebut menggunakan kertas pH hingga tingkat keasaman yang telah ditentukan. Setelah proses pengecekan tingkat keasaman, langkah selanjutnya yaitu kita jenuhi larutan sampel tersebut dengan gas asam sulfida hingga terbentuk endapan sempurna, atau bisa juga selama 2 menit. Setelah proses penjenuhan larutan sampel dengan gas H2S, maka langkah selanjutnya yaitu kita lakukan proses penyaringan menggunakan bantuan kertas saring seperti pada proses-proses sebelumnya. Berdasarkan proses penyaringan kali ini, didapatkanlah endapan dan filtrat. Endapan ini akan kita lakukan proses identifikasi untuk kation golongan 2B, sedangkan filtratnya akan kita buang. Endapan yang terdapat pada kertas saring
kita pindahkan ke dalam tabung reaksi dengan bantuan batang pengaduk. Setelah proses pemindahan endapan tersebut selesai, maka langkah selanjutnya yaitu kita reaksikan endapan tersebut dengan 5-10 ml HCl pekat. Kita lakukan proses tersebut di dalam lemari asam. Setelah itu, larutan tersebut akan kita panaskan dan kita lakukan proses penyaringan. Nah, setelah proses penyaringan itu selesai, tidaklah terbentuk endapan pada proses penyaringan tersebut, sehingga sampel tersebut langsung kita identifikasi filtratnya. Untuk filtrat bagian pertama, kita tambahkan dengan amonium hidroksida hingga basa, lalu kita tambahkan beberapa gram asam oksalat padatan. Setelah itu kita homogenkan filtrat tersebut dan kita lakukan proses penjenuhan dengan gas asam sulfida hingga beberapa menit. Berdasarkan analisis tersebut selesai, didapatkanlah hasil bahwa tidak terbentuk endapan berwarna jingga. Untuk filtrat bagian 2, kita tambahkan serbuk besi beberapa gram dengan tujuan untuk mereduksi SnCl2 menjadi SnCl4. Lalu kita homogenkan dan kita lakukan proses pemanasan secara perlahan-lahan. Setelah proses pemanasan selesai, langkah selanjutnya yaitu kita lakukan proses penyaringan filtrat tersebut dengan bantuan kertas saring.
Setelah proses penyaringan selesai, didapatkanlah filtrat. Kemudian filtrat tersebut kita tambahkan dengan larutan HgCl2. Setelah penambahan larutan HgCl2, diidentifikasi bahwa larutan tersebut menghasilkan endapan berwarna putih.